dan tidak ada hal yang baik yang pernah terjadi. Tapi bagi orang-orang yang growth mindset, ini keren nih buat bagi teman-teman. Harus berangkat lebih pagi. Tadi sudah masuk ya. Perlu menyiapkan materi. Tadi juga sudah masuk teman-teman mempersiapkan materi. Masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Masih ada kesempatan melihat bahwa evaluasi itu untuk menjadi perbaikan ke depannya. Dan pasti bisa lebih baik lagi. Mereka ingin saya berkembang. Setiap kejadian pasti ada makna positif. Dan sebagai bertanda harus berhati-hati. Artinya Bapak Ibu sebagian besar sudah masuk ke growth mindset. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, tapi sebenarnya mungkin ada teman-teman atau orang-orang yang kita merasa kayaknya kita tuh terkadang kita masuk ke zona fixed mindset, kadang kita masuk ke zona growth mindset, itu hal yang wajar. Karena bisa jadi setiap orang itu memiliki emosi. Kita semua orang pasti punya emosi ya. Ada emosi yang memang emosi itu positif, ada emosi itu yang memang negatif. Nah, permasalahannya adalah apabila kita misalkan terjebak dengan fixed mindset, jadinya dia akan ketika kita terjebak dengan fixed mindset, biasanya akan berpengaruh terhadap kehidupan pekerjaan kita sehari-hari lah gitu ya teman-teman. Nah, lalu apa sih sebenarnya fixed mindset itu? Jadi fixed mindset itu adalah percaya bahwa mereka itu dilahirkan dengan tingkat kecerdasan yang tertentu. Jadi ketika seseorang itu lahir atau hidup di dunia ini, dia berpikir, ya udah, gue mah begini aja lah, gue mah terima aja apa adanya gitu. Dan itu bisa menyebabkan apa? Biasanya dia itu akan merasa hidupnya itu merasa gagal, merasa tidak percaya diri, merasa semua lingkungan sekitar itu mempengaruhi hidupnya dia gitu ya. Sehingga dia tidak akan berkembang ke depannya. Nah, ciri-ciri orang-orang yang biasanya mengadop fixed mindset adalah bahwa tadi ya, kecerdasan, bakat itu udah menjadi hal yang alami, dia alami oleh seseorang gitu ya. Jadi ya udah, kalau misalkan saya mah nggak punya bakat Pak, saya bisa nggak jadi MC di acara di sini suka ada gathering nggak sih? Gathering stand terakhir gathering tahun berapa? Desember. Oh kemarin Desember. Wah keren. Oh nggak jadi MC, misalkan kayak gitu. Saya mah nggak punya bakat Pak jadi MC. Nah itu udah ciri-ciri fixed mindset. Menghindari tantangan untuk biar nggak gagal. Artinya saya nggak mau Pak kerjaan ini, saya takut gagal. Nah itu adalah ciri-ciri fixed mindset. Abaikan umpan balik dengan orang lain, artinya ketika dia mendapatkan feedback, entah itu dari orang lain, dari atasan, dia punya perasaan kayak apaan sih, gue tuh udah paling bener nih. Jadi kayak di dalam, walaupun nggak diomongin, tapi pikiran itu nggak bisa dibohongin ya. Secara sadar atau tidak sadar kita tuh suka kepikiran di dalam hati gitu ya. Apa sih gitu. Jadi dia biasanya mengabaikan umpan balik, merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Nah, yang tadi kita dibahas. Ada orang-orang yang merasa terancam kalau orang lain itu berhasil. Itu ciri-ciri orang yang fixed mindset, menyembunyikan kekurangan agar tidak dihakimi orang lain. Artinya dia pencitraan. Nah, pencitraan itu adalah pokoknya kalau di depan bos gue harus paling the best. Tapi kalau ke anak gue tendangin gitu kan. Nah, itu adalah pencitraan untuk menyembunyikan kekurangan agar terlihat baik dan tidak dihakimi oleh orang lain gitu ya. Tidak percaya bahwa berusaha itu tidak ada gunanya. Ngapain sih gue capek-capek kerja begini? Oh juga ujung-ujungnya juga nggak akan dihargai. Nah, itu adalah jebakan-jebakan ketika kita udah terjebak di fixed mindset tuh. Ngapain gue capek-capek kerja kalau ujung-ujungnya juga nggak diapresiasi gitu. Jadi mikirnya tuh gue kerja harus ada yang mengapresiasi. Nah itu yang berbahaya tuh. Gue kerja harus ada yang memuji. Nah itu yang berbahaya. Jadi bukan kerja atas ikhlasnya, ridhonya kerja, bukan. Tapi gue kerja biar gue dihargai sama atasan, biar dipuji sama atasan, biar menjadi orang yang menginspirasi buat teman-teman yang lain. Nah itu niatnya udah beda tuh, udah salah tuh ya. Tapi bukan niat atas ridho. Kalau di kita sebagai muslim ya ridho pada Allah gitu ya. Kita ridho untuk bekerja itu ya untuk mencari nafkah, untuk menghidupi anak dan keluarga. Itu adalah ciri-ciri yang mengadopsi fixed mindset. Nah, apakah kita ada dari 1 dari 6 ini? Nggak usah dijawab, biarkan Bapak Ibu atau teman-teman yang menjawab
dirinya sendiri ya. Dan yang ketujuh tadi ya, bahwa umpan balik itu adalah sebagai kritikan, jadi bukan sebagai berkembang dan mudah menyerah. Bapak Ibu kalau misalkan mau foto boleh nggak apa-apa ya. Kalau misalkan, tapi nanti ini materinya saya juga kasih dalam bentuk PDF. Nanti minta ke Bu Ara aja tuh ya, tagih. Nah lalu apa sekarang yang growth mindset Bapak Ibu? Jadi growth mindset itu adalah belajar untuk mengatasi perasaan yang tidak mampu atau tidak mau dalam menghadapi rintangan ya. Jadi melihat bahwa sesuatu itu pasti ada positifnya. Growth mindset itu melihat bahwa setiap kondisi, setiap kejadian itu pasti ada maknanya. Ya. Nah, ciri-cirinya adalah ini ya, ada 6. Boleh dibaca ya. Jadi mulai percaya kecerdasan itu dapat ditingkatkan, berusaha lebih keras, belajar, percaya bahwa kegagalan itu adalah kemunduran. Intinya adalah growth mindset itu adalah melihat setiap kejadian, melihat setiap aktivitas atau hal-hal yang memang terjadi terhadap dianya itu dilihat dari sudut pandang yang positif. Gitu. Saya pernah mengalami kayak gini Bapak Ibu. Saya resign dari Honda Prospect Motor itu bulan Oktober kemarin 2022. Waktu itu saya akan dipromosikan di tahun ini, berarti tahun 2023 ya. Biasanya kalau di sana itu dia juga setiap tahun, kalau di sini kan kalau nggak salah di awal Ki untuk ada restrukturisasi jabatan. Nah di sana juga sama, dia kan tahun Ki ya, pakai tahun Jepang kan. Di tahun Jepang itu biasanya di awal Ki itu di HPM pun sama ada restrukturisasi untuk promosi jabatan. Saya udah diwanti-wanti bahwa nanti kamu saya ajukan untuk promosi ya di tahun depan. Aduh, gimana ya gitu ya. Tapi kamu harus harus mengikuti suatu program. Jadi ada program dulu. Jadi sebelum dipromosi tuh di-develop dulu tuh selama 6 bulan. Aduh, gimana ya. Nah, setelah itu karena saya mikir saya sebenarnya mau resign gitu ya. Karena saya mau resign, melihat bahwa wah ini kayaknya kalau misalkan saya maju promosi pasti saya bakal berusaha untuk ditahan, walaupun udah promosi itu kan baru diajukan ya, belum pasti benar-benar dipromosi gitu. Akhirnya saya ada panggilan tuh ceritanya, ada panggilan untuk mengisi materi di Esa Unggul, isi materi kepada mahasiswa lah gitu ya. Cuman bos saya nggak suka tuh, ngapain sih ini gini gitu kan, nggak mau kalau tadi yang di fixed mindset itu nggak mau anak buahnya itu melakukan karya atau ada keberhasilan lah. Nah dari situ saya sempat melakukan fixed mindset, yaitu adalah saya emosi. Pada situ saya emosi, kesel kan, ngapain sih orang saya punya hak kok untuk berbagi tapi kok dilarang-larang gitu. Karena saya di situ terjebak dengan fixed mindset tadi tuh, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Jadi menguatkan resign saya itu gara-gara itu. Gara-gara saya berantem lah istilahnya gitu ya, berantem dengan bos, akhirnya saya udah resign aja lah. Walaupun saya belum mikirin tuh, habis ini saya mau kemana gitu ya. Saya nggak mikirin saya mau kerja lagi, nggak tahu. Pokoknya saya resign aja dulu dah. Nah setelah itu, habis resign, saya mikir, wah pasti ada sesuatu nih, ada kebermanfaatan dari setiap sesuatu lah gitu ya, ada kebermanfaatan. Dari situ saya ada panggilan, awalnya itu dari Hyundai sebagai manajer training, tapi saya nggak mau karena saya kayaknya kalau balik lagi ke perusahaan kayaknya saya bakal terjebak lagi dengan hal yang sama. Akhirnya saya ikutan sebuah program namanya Tempa itu Tempa itu semacam inkubator dari orang untuk menjadi seorang trainer. Dan benar, akhirnya dari resign itu ada makna ternyata. Setiap kejadian itu pasti ada makna. Kalau saya nggak resign gitu ya, mungkin saya sekarang udah nggak akan ketemu sama teman-teman sekarang di sini gitu. Artinya setiap kejadian itu pasti ada makna, tergantung dari kita nih. Mikirnya mau nyari yang positifnya atau mau yang negatifnya. Kalau saya mikirnya negatif, wah ini gara-gara bos saya sih. Coba kalau misalkan saya nggak berantem, mungkin saya udah jadi asmen lah misalkan kayak gitu ya. Jadi asmen, jadi manajer dan segala macam. Gitu. Itu pengalaman saya tuh.
Setiap kejadian pasti ada hal yang ada maknanya, walaupun itu di awal negatif dulu tuh, gitu ya. Nah, karena setiap fixed mindset maupun growth mindset Bapak Ibu itu pasti ada dampak ya bagi karir seseorang. Nah, ini fixed mindset mulai dari kita tuh fokus, kalau fixed mindset tuh kita tuh terlalu fokus pada kondisi eksternal nih. Wah, ini gara-garanya departemen B nih ngirim datanya lambat, jadi data saya nggak siap. Ini mah gara-gara si ini, itu mah gara-gara ini. Pak, ini mah gara-gara tadi tuh Pak di jembatan Pindo Deli macet banget Pak, jadi saya macet. Jadi menyalahkan kondisi eksternal dengan kondisinya dia. Tidak suka dengan tantangan, biasanya suka mendapatkan keluhan dari atasan maupun pelanggan, dan biasanya tuh dia tuh cenderung menyalahkan orang lain. Nggak mau disalahkan lah gitu. Dia tahu salah tapi dia nggak mau disalahkan. Dan biasanya memicu terjadinya konflik dan mungkin bisa terjadi yang namanya pemecatan. Ketika kita terjebak dengan fixed mindset tadi ya. Jadi nggak mau melihat segala sesuatu negatif gitu. Makanya kenapa di dalam ruangan, di dalam organisasi itu pasti ada yang kita kenal dengan orang-orang toksik, ya nggak sih? Ya, orang-orang yang toksik tuh ngelihat segala sesuatunya tuh salah mulu, ngeluh mulu, nyalahin orang mulu, padahal dia udah tahu bahwa kesalahannya itu bukan soal kesalahan, tapi bagaimana cara untuk memperbaikinya kan? Nah, tapi jika kita bisa berkembang menjadi seseorang yang growth mindset, tentu saja kita akan terus fokus pada memperbaiki diri. Tantangan membuatku berkembang, mendapatkan kepercayaan dari atasan, memahami orang lain, membangun sinergi, bukan mencari konflik gitu ya, dan mendapatkan kesempatan promosi. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya teman-teman, milih menjadi fixed mindset atau growth mindset? Apa? Kedengeran nih kayak ragu-ragu nih. Mau jadi fix, milih, ini bukan salah benar tapi memilih ya. Kalau ini kan pilihan. Pilih mau jadi growth mindset atau fixed mindset. Growth mindset ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana agar kita bisa, kalau misalkan kita masih terjebak di fixed mindset, secara sedikit demi sedikit kita membangun menjadi growth mindset. Karena saya pun terkadang pasti terjebak tuh sama fixed mindset. Itu hal yang wajar. Tapi yang paling penting adalah kita sadar bahwa kita, oh tadi tuh saya udah mulai mikir, udah jadi fixed mindset nih. Nah, itu adalah langkah yang paling awal tuh. Karena fixed mindset, growth mindset itu kadang-kadang kita ke fixed mindset, kadang kita growth mindset, kadang balik lagi, apalagi kalau misalnya kita capek kerja gitu ya. Capek kerja, pulang, istri ngomel-ngomel suruh beli galon air galon atau beli gas ke warung depan gitu ya. Itu kan udah kesal banget itu. Nah, itu kita udah kejebak dengan fixed mindset. Karena kita keluar emosi itu, karena emosi itu bisa terbangun karena lingkungan sekitar. Gitu ya, istri udah ngomel-ngomel gitu ya. Nah, itu biasanya jadi kejebak. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa bergeser nih dari fixed mindset menjadi growth mindset? Ada 3 cara. Ini saya ngambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah bangun kesadaran pribadi. Kita harus sadar dulu nih bahwa kita harus bisa mengidentifikasi perasaan. Wah, Ibu pernah nggak sih mengidentifikasi perasaan? Maksudnya ngerti nggak? Mengidentifikasi perasaan. Ketika Bapak Ibu marah, Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu sedang marah. Ketika Bapak Ibu sedang sedih, Bapak Ibu mengidentifikasi bahwa saya sedang sedih. Ketika Bapak Ibu sedang pusing, Bapak Ibu mengidentifikasi bahwa saya itu pusing. Mengidentifikasi perasaan. Ini secara bahasa mudah tapi sulit untuk dilakukan. Terkadang kita tuh kalau udah kebawa emosi, boro-boro mikir mengidentifikasi perasaan, pokoknya ngomel-ngomel gitu kan. Ngomel-ngomel gitu. Tapi kita lupa untuk mengidentifikasi apa yang kita keluarkan, apa yang kita rasakan itu, ini perasaan apa yang saya rasakan ya. Nah, itu harus belajar bagaimana kita bisa mengidentifikasi perasaan. Baik itu perasaan tidak nyaman atau tidak mampu ya. Ketika misalkan gini, saat ini saya lagi ada kasus, Bapak Ibu. Saya ada kasus, saya sedang ada proses di Pengadilan Negeri Karawang. Setiap kali ada update dari Pengadilan Karawang, itu tuh saya langsung duk. Tapi di sini ada yang pernah masuk ke pengadilan belum? Belum pernah, jangan pernah masuk ke
berhubungan dengan hukum, apalagi masuk ke ranah pidata gitu ya. Dari lawyer update, Pak Adi ini begini, langsung kan, deg-degan tuh. Dan yang saya lakukan adalah mengidentifikasi, wah perasaan saya deg-degan, perasaan saya khawatir, saya takut karena ada informasi update dari pengadilan hukum. Nah itu disadari tuh, apa yang saya rasakan disampaikan setidaknya di dalam hati dan disampaikan bahwa saya mengalami deg-degan karena apa. Nah itu adalah mengidentifikasi perasaan. Yang kedua, melakukan self talk. Ya tadi tuh, ketika saya udah sadar perasaan saya itu apa, perasaan deg-degan, sakit hati, marah, kesel, senang, bahagia, apapun ya dalam bentuk perasaan, lakukan self talk. Oke, kayaknya daripada saya gagal, saya ganti kalimat-kalimatnya, saya dapat memperbaiki ini. Saya deg-degan, oke, saya harusnya sih bisa untuk mengontrol perasaan saya agar tidak deg-degan dan lebih tenang. Nah itu kayak afirmasi positif, Bapak Ibu, teman-teman, itu penting. Apalagi sekarang lagi tren ya, kesehatan mental gitu ya nggak sih? Nggak cuma kesehatan fisik, tapi mental kita pun harus dijaga. Karena gini, karena saya pun setuju kesehatan mental itu yang terpenting. Alasannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa kesehatan mental itu sangat penting? Pak Fauzan, Mas Fauzan, kenapa Pak? Tahu nggak? Kenapa kesehatan mental itu, ini berdasarkan pendapat aja ya, nggak mesti harus benar atau salah. Kita punya mental itu harus dijaga, itu kenapa sih jadi penting gitu? Kira-kira apa? Kalau menurut Mas Fauzan? Untuk lebih kesadaran pribadi aja sih. Kesadaran pribadi. Oke. Ada yang lain? Kenapa sih kita harus menjaga kesehatan mental kita? Bulan nih kayaknya pengen ngomong tapi ditahan-tahan gitu. Kenapa Bu? Mempengaruhi kesehatan diri kita sendiri. Kesehatan yang lainnya ya, iya. Ya fisik juga gitu, pikiran juga. Oke. Yang lain? Satu lagi. Bu Dinda, apa Bu kira-kira? Kenapa kesehatan mental itu penting? Ya, karena salah satunya emang berpengaruh ke kesehatan yang lain Kesehatan. Dan berpengaruh juga terhadap aktivitas yang kita lakukan. Itu kuncinya tuh. Berpengaruh terhadap aktivitas yang kita lakukan. Sekarang bayangin, Bapak Ibu jago banget nih di bagian produksi lah atau bagian report. Yang biasanya kalau lagi perasaannya senang tuh mungkin cuma 30 menit jadi. Tapi ini bikin report, tapi karena perasaan kita kesel gitu kan, gedek gitu kan, itu bisa 2 jam tuh gak beres-beres. Kita punya skill, kita punya kemampuan, tapi karena kita kesel, kita perasaan kita nggak enak, itu mempengaruhi tuh dari mungkin 30 menit jadi mungkin seharian nggak beres-beres tuh karena perasaan kita nggak oke. Nah itulah pentingnya kenapa kesehatan mental itu penting, karena bisa mempengaruhi, tadi bener ya, mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Yang ketiga, terima kegagalan sebagai bagian dari proses. Ini merubah mindset nih, bahwa kegagalan, kemunduran, kebingungan adalah awal dari proses pembelajaran. Ya, jadi kegagalan itu hal yang memang harus jadi mindsetnya itu gini, jangan takut gagalnya, bukan jangan takut gagal, tapi kita harus melewati kegagalan, kita harus melewati kemunduran, kita harus melewati rasa galau untuk bisa mencapai tujuan kita. Bukan kita takut, kalau misalkan takut, ya kita kan nggak bakal maju-maju tuh. Tapi kalau melihatnya adalah kegagalan atau kemunduran adalah checkpoint lah ya, checkpoint hal yang harus dilakukan, itu akan berbeda kita mikirnya. Saya untuk menjadi seorang trainer saat ini, untuk bisa kayak gini gitu ya, untuk bisa berani untuk, saya harus setidaknya mencari hal-hal yang memang itu menjadi gagal. Kayak misalkan saya waktu itu, alhamdulillah di Tenma dengan bantuannya Mbak Ara bisa berjalan nih hari ini gitu ya. Ada beberapa perusahaan dalam tanda kutip itu PHP gitu ya. Pak Adi, oke, boleh dong minta silabusnya. Oke, silakan gitu kan. Saya kasih, tahu-tahu nggak jadi gitu, gagal dan segala macamnya. Itu adalah memang proses yang saya harus lalui. Kegagalan itu memang harus saya lalui. Nah, silakan dibuka HP-nya. Boleh buka HP-nya sekarang. Jika Bapak Ibu ingin melihat how to practice growth mindset, silakan di-scan. Di-download, silakan langsung di-download
teman-teman bisa disimpan buat jadiin status juga nggak apa-apa. Bikin status juga nggak apa-apa, ya. Silakan, bisa pada bisa kan ya scan. Bisa kan? Di sini boleh. Biasanya di kamera, buka kameranya, langsung di gini nanti muncul tuh biasanya ininya. Kodenya. Ada yang udah bisa? Udah ya. Nah, itu silakan di-download. Di screenshot ya, screenshot boleh di screenshot. Nah, itu buat reminder aja sih. Bisa ya? Oke, nah silakan ya itu di-download atau di screenshot buat bagaimana sih cara untuk kita praktis growth mindset self talk. Sebenarnya itu lebih bagus aja tampilannya ya. Oke? Kalau yang belum bisa boleh dikirimin minta ke temennya yang sudah bisa download. Bisa, Pak Yuda? Bisa, nanti minta aja ke temennya ya. Oke. Bungkus, Bapak Ibu kita bungkus. Kita mau break time mau jam berapa nih? Sekarang ya. Yang lain gimana? Kita jam 10 menit biar patokannya enak, jam 10:30 aja ya. Pasin ya. Jam 10:30 ya. Oke, kita lanjut dulu. Boleh. Nah, ini ada video, Bapak Ibu. Ada video tentang video proaktif. As we go about our lives, we operate in two circles. The first is our circle of concern. These are things that we care about, or may even affect us, but over which we have little or no control. The second is our circle of influence. These are things which we can control or influence. When people are reactive, they focus on the outer circle. They spend time and energy on things that they really can do nothing about. As a result, their circle of influence shrinks. When people are proactive, they focus on their inner circle of influence, where their efforts will make a positive difference in relationships and results. As a result, their circle of influence grows. Nah, teman-teman, tadi dapat bahwa hidup kita itu ada dua lingkaran. Ada lingkaran kekhawatiran sama ada lingkaran yang namanya lingkaran pengaruh, ya. Katakanlah ini adalah sebagai lingkaran kekhawatiran. Saya singkat menjadi LK ya. LK, lingkaran kekhawatiran. Apa itu lingkaran kekhawatiran? Yang menjadi kekhawatiran kita. Misalnya beli susu anak nggak ada duit, gitu kan? Beli beras, beli hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita. Dimarahin bos, dimarahin. Terus misalkan bencana alam, banjir gitu ya. Tapi Bapak Ibu di sini ada yang kena banjir nggak di rumahnya? Ada. Pak Yoni di mana Pak? Mana Pak Yoni? Ini Pak. Oh ya. Itu udah lama. Udah lama tapi ya sekarang ya. Jadi udah nggak ada kekhawatiran. Tapi masih ada nggak khawatir? Banjir. Masih agak. Oke. Nah, itu adalah lingkaran kekhawatiran tuh. Lingkaran kekhawatiran tuh banjir, terus misalnya kehilangan sesuatu. Ya, kalau berkaitan dengan pekerjaan, misalkan report nggak diterima. Terus misalnya data salah. Apalagi? Misalnya proposal nggak di ACC. Jadi hal-hal yang menjadi sesuatu kekhawatiran kita, pasti kita punya kekhawatiran kan, itu wajar. Nah, ada yang lingkaran kedua adalah lingkaran pengaruh, atau saya singkat dengan LP ya. Lingkaran pengaruh itu adalah lingkaran yang bisa kita kendalikan, lingkaran yang bisa kita kontrol sendiri, tidak berpengaruh oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya perencanaan. Yang kedua, misalnya berpikir positif.
Yang ketiga, misalnya yang bisa kita kendalikan adalah ya kita bergerak gitu ya. Melakukan sesuatu. Nah, ini adalah lingkaran pengaruh. Sedangkan di luar adalah lingkaran kekhawatiran. Nah, yang terjadi banyak orang-orang itu karena dia fokusnya kepada lingkaran kekhawatiran sehingga dia menyebabkan perilakunya itu yang bergerak, menyebabkan perilakunya itu berdasarkan dari lingkaran kekhawatiran. Misalkan gini, saya mau, ini contoh sederhana nih. Misalkan saya mau berangkat kerja nih, tiba-tiba hujan pagi-pagi, hujan gede kan, hujan gede pagi-pagi. Aduh, males banget ya hujan ya. Kayaknya saya mau izin aja deh. Nah, gara-gara hujan, akhirnya dia berpikir untuk tidak berangkat kerja, misalnya gitu ya, atau berangkat sekolah gitu. Karena dia akhirnya aktivitas yang dilakukan itu tergantung dari kondisi eksternalnya. Sehingga lingkaran yang pengaruhnya itu, dia itu ditekan oleh lingkaran kekhawatiran. Kalau tren sekarang itu adalah postingan-postingan atau omongan orang lain. Kata orang ini nih, katanya sih ini begini-begini. Akhirnya kita jadi kepikiran, apa iya ya tuh, tapi kan saya nanti gimana ya? Soalnya orang lain tuh mikirnya nggak baik gitu, dan segala macam. Jadi apa yang kita lakukan hanya berdasarkan dari omongan orang lain. Nah, itu adalah contoh bahwa lingkaran pengaruh kita itu dikalahkan oleh lingkaran kekhawatiran. Jadi lingkungan sekitar, eksternal kita itu berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Kalau misalkan lingkungannya bagus, saya ikut bagus. Kalau lingkungannya jelek, saya ikut jelek. Nah, itu adalah kita sudah terjebak dengan lingkungan kekhawatiran. Kalau bos saya marah-marah, galak dan segala macam, saya jadi bete. Tapi kalau bosnya enak, saya juga enak. Nah, itu udah terjebak dengan lingkaran kekhawatiran. Nah, gimana caranya agar ini keluar? Nah, sebelum saya jawab, kita break time dulu. Boleh tepuk tangan dulu, boleh. Kita break time dulu.